Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita ada kesempatan untuk memberikan tutorial, sedikit memberikan tutorial bagi teman-teman pemula yang mau belajar untuk proses perakitan komponen semua di bagian head, terus pemasangan ke bagian sono, pengetopan dan sebagainya, apa saja yang mesti harus diperhatikan ya teman-teman nih. Nah sekarang kita mulai aja, kita mulai rakit satu persatu sampai menyala ya. Nah untuk informasi sebelumnya, singkat cerita, untuk informasi sebelumnya motor ini datang ke sini kondisi mati. Oke, kondisi mati. Terus yang punya yang penting bisa hidup lah katanya ngomongnya. Terus singkat cerita kita cek ya, cek pengapian bagus, pengapian ada. Terus BBM diukur pakai pressure tekanan fuel pump, tekanannya normal di angka 40 PSI. Oke, tekanannya. Terus buka injektor, semprotannya bagus, injektor bagus, tapi saat di starter dia bunyi nges, tidak mau ngangkat gitu. Nah terus terakhir kita melakukan proses pengecekan kompresi, karena untuk motor ini di engkol nggak bisa ya, nggak ada engkolannya. Terus kita menggunakan pressure tekanan kompresi di sini. Pasang ke lubang busi, diukur di double starter, dia tekanannya cuman ada segini. Ini bekasnya, ini belum kita buang. Tuh. Tekanan anginnya segini belum kita buang. Dia cuma 26 PSI. Ini sekarang kita buang nih. Nah, no. Jadi cuman ada di 26 PSI segitu. Ya tentunya mesin nggak akan menyala, karena persyaratan untuk menyalakan mesin dasarnya yaitu ada 3 pengapian, BBM dan kompresi. Jika 3 tadi itu bermasalah, otomatis mesin tidak akan menyala ya. Apalagi 3, salah satu aja dia mengalami masalah, dia tidak akan menyala. Tergantung masalahnya juga. Kalau lemahnya, kalau masalahnya salah satunya lemah, kita taruhlah katakan lemah salah satu dari 3 tersebut, dia menyala tapi akan ada efeknya. Oke. Kalau kompresinya lemah, dia susah untuk nyala gitu ya. Kalau misalkan kompresinya lemahnya parah, apalagi sampai loss gitu kompresinya, dia tidak akan menyala. Begitupun dengan BBM dan pengapian. Oke. Nah setelah kita cek, singkat cerita, tekanan kompresinya cuma ada di 26 PSI. Nah udah yakin masalahnya itu di bagian ruang bakar, bisa jadi sehernya bermasalah. Cuman kita tanya dulu sebelumnya, apakah sebelumnya udah pernah kehabisan oli? Belum, normal-normal aja gitu. Motornya udah ngebul belum? Belum, ngomong kata yang punya. Terus setiap proses penggantian oli, olinya selalu tekornya parah enggak, dia wajar gitu. Tekornya cuman beberapa mili doang. Nah terus apa kira-kira masalahnya? Nah setelah kita bongkar, singkat cerita kita konfirmasi ke yang punya motor, di musyawarah ini harus dibongkar, mesinnya harus dibongkar, karena kecurigaan saya dia ada yang mengganjal ke bagian klep in, atau ke bagian klep X gitu ya, kena kotoran terganjal sehingga kompresi hilang seketika. Sob, iya sob, sob, mana usop? Sob, dia hilang seketika kompresinya gitu ya. Nah terus kata yang punya, diakalin bisa nggak katanya, tanpa harus bongkar. Insya Allah kita coba, mudah-mudahan bisa. Dipancing pakai oli dari lubang busi, buka busi, terus di double starter, bertujuan supaya si kotoran yang mengganjal ke bagian klep in maupun klep X dia terbuang, mengikuti oli tersebut, kebuang ke knalpot. Setelah kita double starter, karena motor ini nggak ada engkolannya, kita masukin oli sampai sebotol ini nih, 120 mili, tapi kompresinya tidak kunjung normal. Nah singkat cerita, mau nggak mau ini harus dibongkar. Nah ya udah kata yang punya, bongkar aja. Setelah kita bongkar, ternyata ya pantesan dipancing dia tidak mau menyala juga gitu. Terus kompresinya tidak mau pulih, dipancing pakai oli gitu. Ternyata klepnya nih, ini kondisi klepnya sampai bolong kayak gini tuh, bolong segitiga. Nah tuh bolong klepnya no.
cuman satu yang X, yang tuh yang sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini diakibatkan oleh kelalaian yang punya, dia jarang servis, jarang bersihkan TB, sehingga TB di bagian filter udara dan TB dia kotor, sehingga kotoran dia akan masuk ke bagian ruang bakar, sehingga akan mengganjal ke bagian klep in maupun klep X. Kebetulan ini mengganjal ke bagian klep X. Sedikit demi sedikit dia ada kebocoran kompresi, sehingga lama kelamaan si klep ini menjadi korosi seperti ini, bolong. Tuh, bolong. Dia pokoknya si klep X ini ada bocor sedikit aja, lama kelamaan dia akan menggerogoti pada klep itu sendiri. Dia akan habis kayak gini nih. Makanya penting sekali untuk servis, bersihkan di bagian TB dan filter udara. Rawatlah TB dan filter udara gitu, minimal ya teman-teman, minimal ganti oli rutin, terus di bagian TB dan di bagian filter jaga ya. Yang terpenting itu. Ini pengen lihat teman-teman kondisi TB-nya nih. Bukan TB, sorry, TB udah kita bersihkan. Nah, filter udaranya no. Parah kan? Tuh. Filter udaranya kotor banget, tuh. Terus di bagian saringannya ini udah dijebol no. Nah, ini yang membuat berbahaya nih, no. Dijebol sehingga kotoran dia tidak terfilter, tidak tersaring oleh filter udara gitu. Sehingga kotoran dia lolos langsung masuk ke bagian sana. Ini yang mengakibatkan kerusakan ke bagian klep, terganjal oleh kotoran. Sob. Nah, sekarang kita mulai rakit aja ya. Kita rakit komponen yang ada di sini semuanya sampai menyala. Sebelum kita rakit, ini packingnya masih bagus ya tuh. Dia gasketnya juga masih bagus loh. Warnanya masih hitam semua. Jadi ini kita tinggal tambah lemnya lem ini. Gasket semprot dia lebih merata. Iya nasib tak mata. Ngising, waduh. Hah? Duh, biar aku ikut. Hah? Boleh eta mah? Eta be. Gini ya. Kan merata no. Ini sambil nunggu kering, kita cantolin di sini. Nah. Terus kita rakit komponen yang ada di bagian head. Nah, ini udah melalui proses penyakiran. Sebagian teman-teman ada yang nanyain kalau klepnya baru perlu disekir, nggak perlu, wajib sekir ya tuh. Ini yang baru satu. Nah, merek NPP, adanya MPP nggak apa-apa, sudah melalui konfirmasi dengan yang punya. Terus yang diganti cuma satu, ini kan ada dua, in dan yang X. Yang innya pakai yang ori bawaannya aja. Oke, karena ini masih ori, masih bagus lagi. Nah, ini ditandain. Penyekiran yang ini harus di sini, penyekiran ini harus di sini, penyekiran ini harus di sini. Ini pun sama, harus pada posisinya saat proses penyekiran. Kalau ini di sini ya di sini. Jangan ini disekir, ini disekir, di sini, terus ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini. Pemasangannya itu nggak akan akurat, dia akan tetap bocor nantinya. Ini kasih tanda no. Satu supaya tidak keliru, satu pasangan dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat gitu ya, supaya tidak keliru. Kalau udah kayak gini bisa dilepas.
Nah, di sini ada ring penahan pegas klep. Letaknya ada di sini, letaknya 4. Ini sebelum pemasangan seal klep, ini pasang ring dulu. Kalau sudah dipasang seal klep, dia susah masang ininya. Ada 4 biji. Nah, kita pasang seal klep menggunakan GB4. Sama dengan motor Honda Beat. Beatnya Beat 2020 ke bawah ya, Beat DSB, Beat Strata Kasar, Supra Pit, Supra X, Karisma, sama aja ya, sama Mio Sporty, sama Vario 125, sama Vario 150, sama ya. Seal klepnya pakai GB4 untuk bos klep, dan di bagian batangan klepnya sama 5 mili. Ini menggunakan original 4 biji. Nah, pakai Honda, lebih suka pakai Honda saya. Kasih oli. Mau berbarengan dengan batangan klep boleh, mau satu-satu kayak gini boleh. Kan biasanya saya untuk tutorial pemasangan seal klep bareng dengan batangan klep. Begini juga bisa. Nah, ini harus kenceng, nggak boleh longgar banget. Jangan sampai muter parah gitu. Nah, ini setelah kayak gini, ini nggak akan lepas ring ini. Nggak akan lepas. Kalau misalkan pemasangan seal klep dulu, ini terakhir nggak bisa ya. Sob, bocornya WhatsApp gue manya. Hah? Ini kita kasih oli. Nah, ini harus sesuai satu dengan satu yang kita sekir tadi. Ini satu, berarti cari nomor 1, mana nomor 1. Nah, ini 2. Nah, 1. Tuh. Nah, terus nomor 2 di sini. Nomor 3 sini. Nah, 3. Yang terakhir nomor 4 yang baru. Nah, oke. Ini kita pastikan lagi. Ari bocor 40 GHD. Sekarang di sini kita ganjel bawahnya. Bisa pakai kain, bisa pakai tisu. Seadanya aja. Kalau ada tisu ya pakai tisu, kalau ada kain ya pakai kain. Nah, sekarang kita pemasangan pegas. Sini ada yang rapat dan longgar. Yang rapat letaknya di bawah, yang longgar di atas. Kalau berpatokan pada cat, yang ada catnya di atas. Lebih akurat berpatokan pada yang rapat dan renggang. Kalau yang renggang taruh di atas, yang rapat di bawah. Pasang. Retainernya pasang. Ah? Ya. Pasang. Tinggal diinjak pakai kaki. Tahan, tekan pakai ibu jari.
Bisa ini, nggak usah pakai alat. Kalau masuk. Oke, masuk. Sekarang sebelahnya. Sob, bukan sob. Yang rapat di bawah. Lagi tekan. Sob, coklatkan ya sob, kunci teh jeung ban sob. Ini yang MPP tadi keras, yang MPP. Nah, yang lain dulu. Yang dapat di bawah. Masuk loh. Yang dua ini kita contohin menggunakan karet ban. Nah, karet ban dalam kayak gini, dibuat kayak gini, pasang di sini. Terus ini menggunakan kunci T12. Injak, tekan, langsung masuk. Sekarang yang ini satu lagi, sama caranya kayak tadi, pasang, tekan, masuk. Ya, ini untuk memastikan supaya pas gitu. Udah kenceng. Nah, ini kondisinya. Tuh. Sekarang kita rakit di bagian sininya. Sob, kamera sob. Ini pemasangannya jangan dulu noken as. Kalau noken as dulu, pemasangan PPA nya biasanya agak susah gitu ya. Nah, sekarang kita pasang rocker arm dulu. Rocker arm yang yang ada PPA nya. Pegas. Sini pegas. Nah, ini bolak-balik juga bisa. Sini bisa, ini bisa di bagian pegasnya. Oke. Sekarang ini pasang. Sentilan ini nih duduk dengan pegas yang di bagian sini nih, kelep gitu. Nah, terus ini tinggal kita pasang kayak gini. Nah, kayak gini nih. Ini duduk dengan sini nih, Kadi Sob. Ini duduk ke bagian sini. Duduknya, lek. Ini nih. Tuh. Pasang. Lek. Nah, terus si pin rocker arm ini kedua-duanya sama aja, tapi alangkah baiknya sebekas-bekasnya aja nih tuh.
Tuh. Kalau bekasnya, kalau yang in, nah dia ada pembatasnya karena di sini rocker arm ada dua, yang ke PPE dan ke bagian pelatu klep. Nah, dia ada kelihatan pembatasnya tuh hitam. Nah ini bersih, pasang. Yang ada lubangnya nanti kesini nih, berkaitan untuk baut penahan pen rocker arm. Yang ada obengnya tuh, obeng minnya letaknya sebelah sini. Ini kita kasih oli, lalu pasang. Nah segini dulu, terus pasang rocker arm yang satunya. Biasanya yang suka sering kemakan nih rocker arm yang ini nih, yang in nih, yang ini si bearingnya biasanya rontok. Nah, sekarang setelah kayak gini kita pasang noken as. Noken as ini tekan sekuat tenaga. Nah ini nih, glok, pasang noken as. Untuk pemasangannya diusahakan posisi netral nih, jangan posisi overlap. Dimana posisi netral nih, punggungnya nih, kalau ini jaraknya berdekatan, lipnya ini punggungnya yang rata atau durasinya nih tuh. Kita pasang, tekan sekuat tenaga. Nah dia masuk mudah. Nanti kita setel ulang bagian klepnya. Terus yang egg tinggal pasang doang kayak gini tuh. Lek. Kalau misalkan pemasangannya agak susah, kendorin dulu setelan klepnya, in maupun egg dibuat kendor habis. Nah setelah kayak gini, ini tinggal diputer. Mana obeng min, obeng gepeng sob, kita bisa dicabut ya toh. Ini lubangnya harus pas nih, nanti pemasangan ini nih. Puter. Nah lubangnya harus pas, yang ini juga sama. Nah oke. Nah, pasang. Yang L, yang 8. Jadi 8. Nah, sekarang kita bisa setel klep. Yang in kita kasih 0,10, yang X 0,15. Yang in.
Penuh sebelahnya. Penuh. Yaki, ayo nanu yuk. Nyuruh gak enak. Sup. Lain lah. Yang nyuruh mah. Oh, wah, ayo nyuruh kata mah. Nyuruh menambah. Bawahan, beberapa berarti. Lima belas. Ini 10. Jadi nanti setelah terpasang, setelah kita kencangkan baut 4 ini 1, 2, 3, 4 sama baut L nya 2, nanti harus wajib setel klep lagi karena biasanya suka berubah gitu. Sob. Lanjutin masuknya. Nah selanjutnya nih, ini kita pasang ke sini. Ini diusahakan piston pada posisi TMA, di mana posisi TMA garis di bagian magnet sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Nih segitiga yang ada di bagian sini tuh garisnya. Cuman ada satu garis, jangan khawatir. Nah, piston pada posisi TMA, titik mati atas. Oke. Sekarang kita mulai pasang. Di sini bos center ada 2 biji, jangan lupa ya bos center 1, 2. Terus, nah di bagian penekan keteng, ini penekan keteng, ini kita buka supaya penekannya jangan posisi menekan puter, supaya naik ke atas nih. Kita menggunakan ini nih. Nah. Putar searah jarum jam.
Nah, dikit lagi. Nah, udah mentok. Tuh. Nanti kita tinggal tarik doang, otomatis penekannya akan sendiri gelek ke bawah gitu. Nah, sekarang untuk bos senternya kita cabut. Nah, ini dipasang di sini, sebelah sini semua. Satu di bawah satu. Nah, selanjutnya packingnya. Kalau misalkan packingnya udah jelek, mendingan diganti. Nah, ini masih bagus. Supaya pede, kita tambah lem. Lemnya lem yang disemprot, bukan lem oles. Kalau lem dioles, dia resiko menyumbat nantinya. Nah, udah kayak gini. Dulu takut ada benda eksternal masuk ke bagian dalam. Ini pasang. Jelas tutup. Jelas. Kamera nak. Jelas. Tahu karet sob. Di sini ada ring. 1 2 3 4. Pasta kamera nalo. Ya. Nah, sini juga ada ring nih, pakai kunci L, CL5. Sob, ini sob, kunci 12 na sob. Sob. Yung kunci L5 ano sob. 12 sob. Taruh di bawah ini. Dagang sok sob. Menyilang.
kalau feelingnya belum kuat, jangan mengencangkan baut menggunakan impact. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Sekarang kita topkan. Kamera masuk. Nah, ini garisnya nih. Garis di bagian sini ini harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian sini nih. Nah, ini posisi piston pada posisi TMA, titik mati atas. Nah, sekarang kita topkan ke bagian sana. Baut-bautnya sob, ada yang sob. Kaleng nape baut. Nah, nanti di sini kan ada garis nih. Nih, ini nih. Garis di bagian sini, kameranya ya. Garis di bagian sini nanti sejajar dengan garis yang ada di bagian head. Nah, sini. Oke, sekarang kita pasang. Dekompresi terakhir. Gampang. Ini dulu kita paskan dulu topnya. Nah, sekurang. Nah, lebih 1 gigi. Oke, biasa. Ini udah pas segini. Oke, ini dari kamera aja kelihatannya kurang ke atas, padahal udah pas nih. Nih garis ini dengan garis yang ada di bagian dalam. Itu udah pas. Ini dari kamera aja kelihatannya tripodnya terlalu tinggi. Kalau direndahin ya, nih kita rendahkan. Oh, udah pas. Oke, pas ya. Kalau udah pas kayak gini, pas dekompresi. Nah, baru kita pasang dekompresinya, sentilnya cabut lagi, masukin.
Nah, oke. Udah ya. Sekarang kita pasang. Mode-nya pasang. Nah, sebelum kita kencangkan, ini kan masih kendor nih, tuh rantai ketengnya masih kendor. Nah, ini tinggal ditarik aja nih, ininya lepas, dia otomatis. Mana karet tadi tes karet? Cabut sob, cabut, dia akan kencang. Nah, no kencang lah. Oke, kencang. Jadi dia puter deh. Sekarang untuk meyakinkan dia kencang, cek langsung kamera sob, kita putar berlawanan arah jarum jam, kencengin. Nah, mantap. Tutupnya pasang lagi. Nah, selesai. Coba usap top kan. Usap top kan sebelah sana, kita lihat garis titik topnya di sini. Pas kan sob? Udah pas. Nah, ini udah pas nih. Oh. Ya, garisnya pas dengan garis yang ada di bagian dalam. Itu tandanya piston pada posisi TMA, noken as pada posisi netral. Nah, saat posisi inilah kita cek klep lagi setelannya. Harus sesuai. In yang 10, X yang 15 celahnya. Puller sub, jenguk celah klep dari itu ya. Tuh penahan tuh. Nah, yang 15 yang bawah, bukan yang atas ya, yang bawah. 0,15 yang bawah. Pas. Sebelahnya terlalu kencang sebelahnya, no kan dia ada perubahan tuh. Sebelah sini pas, sebelahnya kencang. Ini kita setel lagi. Ini agak longgar dikit. Nah. Lima belas pas. Sekarang yang in. Untuk kamera sob. Sekarang sob, kilo per sob, kamera sob. Yang in 10 nih. 0,10 yang bawah ya. Terlalu rapat guys. Sebelahnya pas. Nah, dah in 0,10 yang X 0,15. Sekarang ini kita kencangkan, ini belum kita kencangkan nih. Nah,
ya dipasang TB. Nah, masukin sampai kunci 8. Sama sebelahnya, sebelah sono. Bautnya mana tadi, Sob? Iya lain. Mana kaleng tadi? Oh, usupnya. Dua dia itu. Ceklan kabeh. Kunci kontak kapas gencan jadi ganti. Putri nak kalah lempang. Nyokan bisa nggak? Hah? Kayak sore kan ide, ganti kapas gencan. Ya, sebleker mang gue. Motor itu sebleker, sebleker. Warati hubel pan. Wow, dengan omongnya. Hah? Siap. Santai sambil selong. Harap menang teh tak? Nah ibu, dia mau ngora 2000. Ini dulu. Dari 2016 ya. Hah? Apa bae? Cuma sepak bola yang mesti ganti pakai CRF. Ya, dia tahu kan itu. Coba sob. Nah, injektor nih, injektor kita pasang injektor. Karena sebelumnya injektor ini dilepas karena untuk pengecekan injektor sebelumnya nyembur apa tidak, ternyata injektornya nggak ada masalah. Injektor, oringnya kasih oli dikit. Ini juga jangan kebalik ini. Di sini ada sentilannya, ada bolong sentilannya no. Yang ada sentilannya di sini ringnya, di bawah ring dari plastik.
Ay, panjit po. Kita urusan yang hijibul yang isro is ngomong ulah mau sejibul guys. Urus kan punya seorang. Dikit pun kode. Hah? Dikit pun kode. Urus kan lah orang mah gade. Orang mah gade kan sakit itu malah urus sakit itu orang. Orang lebusan sanggup sakit. Kita di main ngomong lah. Loba mediator tuh makaron. Mediator sayang orang mah. Lamun obah urusan yang dibulet tak berarti urusan di parolis itu kan buat kayaknya hon. Nah ini untuk PPE-nya, asnya nanti terakhir dipasang ya. Ini kita pasang ini dulu. Kamera lagi, bisa. Ceklan lah. Nah, ini kita lem karena pakinya nggak diganti. Jadi kita ngebetulin yang intinya aja. Kata yang punya motor juga, yang diganti itu aja klep katanya. Karena oli juga ini, olinya juga nggak diganti. Ngomongnya baru. Ini ada bosing pompa oli nih. Ini bosnya harus terpasang. Kalau nggak dipasang nanti olinya berantakan. Jadi oli nanti masuk ke sini, keluar sini nih. Dia akan menyirami rocker arm in maupun yang ek dari sini. Tapi tanggung jawab jangan dia. Nyampe. Udah dipasang. Loba mediator ini. Aku mediator kok tahu. Ini apa? Alir ke depan. Buyang. Oh, di mana tadi kan ada kubur ya? Iya. Ada sih pulang tahu jawab eta mah. Ya, tapi kan taruh isinya ya. Udah mau ternyata mau ani kualitasnya. Barang taruh itu terus mau dibuka dari itu. Kan dilarang itu taruh itu. Ada tanya. Masalah. Mana 8 sok. Tak 8 sok. Ini masih. Mau bisa lah. 8 sok.
Yang kunci teh. Kenapa? Sob impact naman sob, sob. Sob, dari 8 out. Right. Bawa motor. Udah gitu lah. Ayo. Ya kalah. Selek mah. On. Pencet. Tadi sob ya. Nah, untuk pemasangan water pump ini untuk supaya lebih yakin kita buka aja nih bautnya. Ini bau merah ini. Tutupnya dibuka. Nah, ya. Ini si sentilan di bagian sini ini harus pas masuk ke sini sob. Tuh ke bagian baut di bagian noken as harus pas. Kalau nggak pas nanti air radiatornya dia tidak bersirkulasi ini. Tuh. Ini sob. Tuh. Sentilan ini. Jadi untuk pemasangan ini ada o-ring. Ini karena o-ring bekasnya, ya tambah lem aja. Terkecuali o-ringnya diganti baru semua, baru tidak usah menggunakan lem. Oke, dipasang. Sambil dorong terus ini sambil digerak-gerak harus pas pada bentukannya no, nyangkol. Nah, berarti dia pas no. Sekarang untuk memperyakinkan lagi putar magnetnya, putar magnet ini harus muter. Kalau nggak muter berarti dia belum pas. No, muter terus ke depan terus. No. Dah pas, udah stop. Masuk, dipasang. Punya head. Tapi gitu doang. Begini bagus bulat ya. Juga.
Ini mau bulat kah? Enak mau bedok kah? Iya udah makan kan? Waterfoam tutupnya pasang, kasih lem dikit. Nah di sini yang ada ring tembaganya nih, tuh ring kuningan nih di atas. Nggak tahu tembaga, nggak tahu kuningan nih, ring ya. Semacam tembaga, kalau nggak kuningan gitu. Ini letaknya di sini. Ini untuk membuang angin. Setelah turun mesin kayak gini, kita isi radiator sambil di bagian sini nih buka. Di sini. Supaya tidak masuk angin. Kalau nggak dibuka nantinya setelah mesin menyala tidak dibuang dari sini, pertama pasti dia akan mengalami overheat. Jadi suhu indikator di bagian atas yang bendera merah dia pasti menyala. Mungkin 8 tadi tuh. Nah, ya besok. Nah sekarang nih, ini as PPA-nya nih, kita masukin aja ke sini. Masukin, ya harus ya besok. Ini tinggal dipasang. Ini ada ringnya nih, ring dari kaleng, ring dari kaleng. Dari 10 T. Langsung rem. Rem nanti melakukan. Nah. Ini soket PPA. Pasang termostat.
Ini bautnya ada 2. Kayak kunci 8 ini mah. Gas belum? Udah nama 1,3 kan? Pakai liter dong. Kenal pot pasang kenal pot sup. Ya tetes besar dia kan. Kurang jelas. Bukan burina sup, kamera pasar. Terus kabeh nak ieu. Akurat. Ini tinggal pasang tangki, pasang radiator, kita nyalakan. Buka sob, radiator buka. Nah ini tutup, pasang di handap nih. Taraku. Air radiatornya menggunakan yang original. Penuhan sob.
Ceklan ya. Ya sudah cukup sama kamera ceklan. Masangnya. Pasang langsung. Mobil, Bin. Hah? Belakangnya, Nah, klakson mobil. kurang langsung lah. Nah, kadang-kadang ayah, kadang-kadang lu. Pakai yo, pakai denso, anu kan nu yo keras. Keras warna aki pakai relay. Kagak karak nih. Ibu kok man. Kamu di bawah. Klakson makagok. Doang nih sering. Bensin wes sob. Kayak 10 Ya. Ayan, bensin nak. Ayam beren. Hah? Ya. Tuh, nak tuh masuk kan. Pusing. Masukkan sob. ECT. Ya sob, ya, kamera sob, ya sob. Nih, ada sob, ada sob. Nih, masuk beran cair radiator itu. Kasih cair air radiator, terus ini bukan nih yang atas yang ada ringnya. Si anginnya supaya tidak masuk angin di bagian dalamannya. No. Terus, saatnya sobnya. Keluar loh. Nah, gelembung angin. Dah. Cukup. Nah. Jadi kalau nggak dibuang di bagian sini, yang di bagian dalaman head di bagian sini nih, dia tidak terisi air radiator, terisi udara gitu. Makanya saat pengisian air radiator pertama setelah bongkar mesin ini wajib dibuang. Nantinya kalau tidak dibuang, efeknya saat pertama dinyalakan, lama dia nyala, indikator di sini akan nyala untuk pertama dinyalakan. Termostat terbuka, baru dia akan bersirkulasi gitu. Makanya untuk menghindari saat pertama dinyalakan, saat endrain misalkan, supaya tidak overhead, panas yang berlebih, laporan ke ECU, ini dibuang. Oke. Sekarang kita coba kontak up. So, gampang kita mulai di kencengan. Kita coba nyalakan dulu. Waduh, sup ini gimana? Tekan ke handap. Nah, standar. Ini akinya kuat nggak nih? Oh, langsung nyala. Tuh.
Mana? Gandeng kayak gedung. Kayak gedung. No, udah nyala. Lembut, selembut-lembutnya guys. Oke ya nih, untuk yang punya ini udah mesinnya udah nyala nih, karena ini ditinggal sama yang punya. Jadi sesuai instruksi apa aja yang diganti sesuai komitmen dari awal nih. Batinnya ya. Oh ini iya. Nih untuk di sini juga, ini sebelumnya ngisi air radiatornya terlalu banyak. Karena di sini ada batas minimal dan ada batas maksimal. Yang huruf L di sini ini batas minimal, nggak boleh kurang dari ini. Terus F di atas ini tanda maksimal, nggak boleh lebih dari F. Oke, harus pas di bagian F. Kalau toleransi nggak boleh di bawah L, di atas L boleh. Nggak boleh di atas F, di bawah F. Nggak boleh di atas F, di bawah F boleh gitu. Oke, di atas L boleh, di bawah F boleh, tapi nggak boleh di atas F dan di bawah L gitu. Oke, ini dikurangi nanti nih, disedot, dibuang. Kalau nggak disemprot aja pakai angin, semprot sup, pakai angin sup. Terus harus di F. Terus dikit lagi. Up. Nah udah. Oh. Ini kalau misalkan lebih daripada F, nantinya resikonya saat mesin panas dia akan keluar, air radiatornya akan keluar dari sini nih, dari pembuangan, sehingga akan menimbulkan seperti overhead, padahal tidak, pengisian air radiatornya terlalu penuh gitu. Nanti sebenarnya penuh juga nggak masalah, cuman nanti saat suhu mesin panas dia pasti akan keluar ke sini. Nanti setelah keluar dia akan tertakar pada takarannya itu sendiri, pas dia pasti nanti di F ya. Sup, tutupan sup ya. Tinggal pasang radiator, tinggal bersihkan di bagian sini nih. Pasang bodi semuanya. Coba sup, payahan sup, nyalakan di sup. Kontak matikan. Nyalakan. Oh, tokcer matian lagi. Nyalakan lagi. Oh. Ini sebelumnya datang ke sini nih, saat tidak berstarter dia bunyi nges, nggak mau menyala. Pokoknya los kompresi. Ternyata masalahnya dari klep X doang, gitu. Klep X1. Nah, cuman untuk bongkar ganti klepnya dia harus buka silinder pop bagian depan. Untuk motor ini harus buka cover juga, buka tangki juga, pokoknya ribet dah. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula yang mau ingin bongkar pasang head ya. Untuk bongkarnya sih udah sering saya tutorial kan. Sekarang pemasangannya aja. Tapi pemasangan juga untuk sebelum-sebelumnya pernah ya kita tutorialkan untuk motor Aerox full. Udah pernah. Dari boring sampai ke head, dari dalaman headnya juga udah pernah ya. Cuman Aerox, sekarang NMAX ya, tapi sama aja komponen mesinnya. Kayak kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.